Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Kasfa. Kasfa. Masya Allah, doanya terima kasih, sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kamaluddin ilmu Masrudin. Bangun guring kapian guru kada. Hanya orang bulikan tadarusan. Jadi kadang itu landung orang bulikan tadarusan jadi landung juga lep, kadang hendak lep bisa juga. Jadi tergantung biasanya itu. Nah, malam 21 tuh ngopi, malam ini kada bulah kopi nah. Tapi kebiasaan sudah juga kada mengopi. Jadi kada mengantuk tuh biasa, kada mengopi. Memang jarang mengopi. Mengopinya jarang. Kecuali jamaah minta kopi, nah baru diolahkan. Semalam jamaah minta kopi malam 21 tuh mau olah kopi segala sampai subuh minum. Kada mau guring, kada mau mengantuk jadinya. Kaspa, terima kasih. Kebiasaan sudah kada mengopi, tapi berjaga kebiasaan juga, berjaga malam. Jadi berjaga malam ini sudah tradisi puluhan tahun sudah. Jadi mengopi kada mengopi kakak itu pang, kecuali uyuh badan baru guring. Ya Rasulullah salamun alaik. Ganti judulnya biar malamnya agak seru sedikit judul. Salah. Terdulna. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwirata, Masya Allah. Waalaikumsalam Perwirata. Gak pernah tidur ya? Tidur. Semalam kadang jadi siang, siang jadi malam. Kadang-kadang seperti itu. Good tidur saya. Tidurnya nunggu ngantuk. Syarat sama jamaah itu jaraknya dari rumah ke tujuan kah guru? Atau dari kantor ke tujuan. Syaratnya orang menjamak sembahyang itu, menjamak itu satu lah, mengkasar satu, dua kalau sembahyang itulah. Ada jamak namanya, ada kasar. Kalau jamak itu jaraknya cukup 50 km itu boleh menjamak. Dalam artian sembahyang zuhur dan asar itu digabungkan, maghrib dengan isya digabungkan, tetapi rakaatnya tetap sama. Kalau zuhurnya dibawa ke asar jamak takhir, kalau asarnya dibawa ke zuhur itu jamak takdim namanya.
Itulah satu. Dulu jaraknya 50 km boleh kalau menjamak. Tapi kalau mengkasar yang 2 rakaat itu jaraknya paling tidak 96 km. Ya anggaplah 100 km. Itu syaratnya. Yang kedua, perjalanannya tidak boleh maksiat. Perjalanan tidak boleh maksiat. Jadi perjalanan jaraknya itu kalau menjamak 50 km boleh, bahkan dalam satu kitab dikatakan 10 km juga boleh. Gitu, tapi terlalu singkat sekarang ini kalau 10 km itu. Nah, itulah. Jadi waktu kita menjamak itu niatnya satu yaitu jamak atau mengkasar. Niatnya menjamak dan mengkasar. Digabungkan menjadi 2 rakaat itu jaraknya harus 100 km. Dan perjalanannya tidak maksiat lah. Yang kedua, mulai menjamak itu kapan mulainya boleh? Ketika kita sudah keluar kampung kita tuh boleh. Asalkan jangan di kampung kita yang mengerjakan. Apabila kita sudah keluar kampung kita, walaupun jaraknya tadi cuma 3 km, 2 km, itu tapi niat kita kan 100 km. Bolehlah kita sudah mulai menjamak, boleh asalkan keluar daripada kampung kita. Kada tahu ulun tuh. Guru ngeluarkan zakat berdahulu 6 hari boleh lah guru. Boleh aja zakat tuh. Waktu kewajibannya kan di bulan ini di malam hari raya. Tetapi boleh sah aja hukumnya di sebelum hari raya. Misalnya di awal Ramadan boleh. Zakat tuh 2 macam yang boleh didahulukan. Yang pertama adalah zakat harta, yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah tuh boleh mengeluarkannya dari awal Ramadan. Walaupun kewajibannya nanti di akhir Ramadan. Artinya di malam 30, malam lebaran sampai imam naik mengerjakan salat Idul Fitri. Saja. Guru, lebih baik berdahulukah kurban gasan orang tua yang masih hidup kah atau mendahulukan akikah kita? Terserah pian mengambil. Keduanya itu adalah sunat terkecuali dinajarkan. Kalau dinajarkan dia didahulukan. Tetapi ibda bima bada Allah, kan di dalam Al-Quran seperti itu. Apa yang didahulukan oleh Allah Ta'ala terhadap kita yaitu berakikah. Bagusnya berakikah dahulu. Berakikah dulu baru berkorban. Ketika kita itu berakikah di bulan atau pas di hari raya haji, maka kita mendapatkan pahala kurban. Dan niatnya akikah, jangan niatnya itu berkorban. Kalau kita di hari raya haji menyembelihnya, karena dapat pahalanya 2. Muhammad Madafila. Guru, apa yang dimaksud dengan tahrib oleh ilmu pengetahuan? Apa itu? Kada mengerti ulun bahasa Arabnya. Nur, terima kasih Nur. Abang Alih terhijab. Kira dia terhijab. Terhijab itu macam-macam. Terhijab di mana dulu? Orang yang kada berilmu berarti terhijab. Orang yang kada mengenal Allah Ta'ala terhijab juga namanya. Jadi terhijab itu ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi di dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu ma'rifat, terhijab itu adalah dia kada mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kada menyaksikan dia itu akan kenyataan Allah Ta'ala pada sekalian alam. Kenyataan apa? Kenyataan ilmunya, kenyataan sifatnya, kenyataan apalnya itu terhijab namanya. Terhijab. Nanti yang menghijab itu macam-macam. Ada yang menghijab itu ilmu dengan kita. Itu menghijab juga namanya. Orang merasa berilmu, merasa beramaliyah, merasa terpegang amaliyahnya, itu hijab juga. Jadi hijab itu banyak yang menjadikan hijab. Nah itulah makanya kita ulah judulnya ini, artinya perjalanan salik. Perjalanan salik itu adalah perjalanan musyahadah. Perjalanan musyahadah dan muraqabah. Disitulah perjalanan seseorang menghilangkan hijab zahir dan hijab batinnya. Wallahu a'lam. Itu nanti di perjalanan salik. Yuli itarila. Disitulah kita mengangkat temanya perjalanan salik. Karena perjalanan salik ini dijalani oleh orang awam, orang salikin maupun orang ma'rifat. Itu semuanya perjalanannya itu salik namanya secara umumnya. Cuma beda nanti perjalanan orang salik dengan perjalanan orang salik dengan perjalanan orang awam. Orang yang sudah wasil berbeda juga dengan saliknya dengan orang yang belum wasil. Jadi seperti itu. Jadi orang yang belum mempunyai bimbingan guru itu salik juga namanya. Orang yang mempunyai guru salik juga namanya. Orang yang ma'rifat salik juga namanya. Beda-beda tingkat makam batiniahnya nanti yang berbeda. Nah itu semuanya itu adalah intinya menghilangkan hijab tadi.
Misalkan mandi sore, mandi inggih. Sebenarnya izilah kalau bulan di puasa ini kita baca di dalam kitab Fathul Mu'in itu disunatkan mandi setiap malam di bulan puasa. Sunat hukumnya mandi. Bolehkah berfitrah dengan dang sanak? Boleh aja, asalkan dia termasuk 8 golongan itu. Ada fakir, ada miskin, boleh dia. Misalnya, atau mu'allab dia. Boleh aja kita fitrahi. Tidak apa-apa. Dang sanak. Yang kada boleh itu orang tua kepada orang tua atau ke orang tua ke anak itu kada boleh. Izin guru, kunci salikin itu zahir bawiritan, batin musyahadah guru lah. Iya, itu diantaranya Siti Jum'ahnya. Yang kedua adalah di bawah bimbingan guru. Karena orang musyahadah itu bukan gampang-gampang. Karena orang musyahadah itu ada tingkatannya. Tingkatan orang yang awam mengucap 2 kalimat syahadah, belum tentu dia menyaksikan mengucap 2 kalimat syahadah. Orang salikin nanti musyahadah dia. Nah, musyahadahnya ini nanti orang salikin apakah dia yang merasa musyahadah atau benar-benar yang musyahadah itu sebenar-benarnya yang musyahadah. Jadi disitulah bahwasanya orang yang salikin ini butuh bimbingan guru untuk mentahkikkan itu musyahadahnya. Nah, itulah itu Siti Jum'ah lah. Karena ulun jelaskan ya perinci-perincinya. Nah, perkiraan guru malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ini kah? Kalaunya mulainya menurut Imam Ghazali mulai puasa hari Kamis berarti malam 25, malam Minggu kayaknya berarti. Mbak Amalia aja kada usah mikirkan Lailatul Qadarnya seperti apa. Yang guru lebih baik mendahulukan korban gasan orang tua yang masih hidup, bagus ya, membahagiakan sidin, kurbankan sidin dulu kada bapak. Atau akikah tadi, dahulukan ya orang tua. Orang haid boleh enggak mau belajar Al-Quran, enggak boleh membaca Quran. Ada boleh. Baik tujuannya belajar kata alim kah, kada boleh. Orang yang haid itu kada boleh membaca Quran, kada boleh sembahyang, kada boleh tawaf, kada boleh menyentuh Quran. Membaca Quran enggak boleh. Menyentuh Quran. Nah, laulan orang yang haid itu pertama tidak boleh salat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membawa Quran, menyentuh Quran, membaca Al-Quran, bersedap-sedap, bermesraan antara pusat dan lutut, kada boleh. Habis itu apa lagi? Lalu di masjid. Nah, ada boleh. 7 macam diantaranya. Waalaikumsalam Abang Aleh. Terima kasih guru atas penjelasannya. Ndeh, sami-sami. Berfitrah di kota tapi hari rayanya di kampung bisa aja lah guru, bagus kada bapak. Kada bapak, fitrah itu sebenarnya dipindahkan pun sah saja, cuma ada hukumnya haram nanti. Kalau kita hendak berpikir misalnya hendak berraya di kampung, tadi kita ini tinggal di kota, berfitrah dulu di sini kada bapak. Karena lebih bagus tuh berfitrah di mana tempat kita tinggal. Yang lama kita tinggal di situ, misalnya di kota, fitrah aja di situ. Nanti hari raya di kampung, kada berfitrah lagi kada bapak. Sah aja hukumnya. Majaz dan mazhar tentang makhluk Nur Muhammad kayak apa cara membedakannya? Majaz tuh ya mazhar namanya. Majaz itu kan kenyataan loh. Tentang makhluk, seluruh makhluk ini kenyataan daripada nur. Bahasa kita tuh kenyataan daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Mengkada paham dengan nur. Kenyataan rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmat itu apa garang? Kesempurnaan sifat, kesempurnaan apal. Makanya disebutkan rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmat itu kalau inya kada sempurna, berarti kada rahmat namanya. Semua yang diberikan Allah Ta'ala, nah itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Sepaling sempurna rahmat Allah Ta'ala itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nanti kita jelaskan adalah guru boleh kapitrah lawan nang sanak tadi sudah ulun jelaskan tadi lah. Nggih guru juai tahu porsi muridnya. Guru jua yang tahu porsi muridnya, benar itu paman tarul gurung lah. Namun gurunya kalau murabi mursid pasti tahu dia porsi mursidnya. Makanya orang itu kada gampang baru murabi mursid karena gurunya itu sudah tahu apakah murid ini termasuk orang yang dibimbingnya atau tidak. Nah setelah dia mengetahui bahwasanya muridnya ini adalah sesuatu yang dibimbingnya untuk menjalani salik, dia pun tahu nanti amaliyah apa yang diberikan kepada itu muridnya di dalam menjalani salik. Jadi orang salikin itu kada sembarangan. Pertama dia berguru khusus dan kedua dia mendapatkan amaliyah khusus dari gurunya. Kada sembarangan dia. Kada mau pang dia berjalan, kada wiritannya tuh di bawah bimbingan guru kalau mau salikin itu sudah. Kalau haid pegang ikra boleh enggak guru? Kalau di dalamnya itu dinyatakan huruf
ijaiyah seberataan, kada bercampur-campur huruf Al-Quran seberataan, dinamakan huruf Al-Quran bukan huruf Arab, itu kada boleh berarti. Kalau seberatannya itu huruf Al-Quran. Tetapi kalau dia itu bercampur dengan bahasa Indonesia, bahkan kalau seimbang tetap hukumnya haram. Ada lebih lah bahasa Indonesianya daripada bahasa Arabnya, orang haid boleh memegangnya. Hingga orang haid boleh memegangnya. Kalau ikra tadi itu, kan itu disuruhkan huruf Al-Quran semua. Dihurufakan huruf semua, huruf Al-Quran. Jadi sesuatu yang diniatkan itu adalah huruf Al-Quran, walaupun satu huruf memegangnya tetap hukumnya haram. Seperti itu. Sebagaimana orang kada berwudu itu menulis huruf Al-Quran itu hukumnya haram. Kalau hanya menulis Arab biasa aja, ini Jaidun ya, misalnya lah, itu kada apa-apa. Kada apa, karena bahasa Arab aja misalnya. Nah, kada diniatkan itu adalah Al-Quran. Nah, ketika sesuatu itu dinampakkan, maksudnya di ikra itu adalah Quran, maka menyentuhnya bisa haram tuh. Ini karena itu hurufnya Al-Quran semua, misalnya diniatkannya itu adalah huruf Al-Quran, bacaan Al-Quran. Waalaikumsalam pen Napis, Masya Allah. Terima kasih Napis. Yang belum follow silahkan follow. Yang belum follow silahkan follow. Jadi musahadah aja cukup gurulah. Yang inya musahadah itu menghilangkan akuan. Orang yang dalam keadaan persalikin itu, ainilah, itu kada lepas sehari-harinya harus musahadah. Baik dia beramaliyah kah, kada beramaliyah kah, berduduk kah, berdiri kah, semuanya dia harus menyaksikan terus. Nah itu namanya memanakkan, menghilangkan dirinya supaya nampaklah yang dia saksikan tadi di setiap waktunya. Uzkurullah alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kada bisa lepasnya daripada musahadah kalau di makamnya salikin. Bolehkah mengamalkan salawat khusus tanpa guru? Misal Fatih, Umi, kada apa-apa. Kalau salawat tuh boleh. Kayak apa aja mengamalkan. Boleh karena disuruh di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum umpat batakun guru. Kalau kita sujud mengenakan hidung, itu hukumnya apa? Sunnah hukumnya. Jadi kalau kita itu hendak kana hidung kada apa-apa. Yang wajib itu mengenakan dahi, mengenakan hidung itu kada wajib. Sunnah hukumnya. Makanya di dalam kitab fikih itu dia summa jabhatu wa yad'a jabhatu summal an. Jasidin. Meletakkan dahi kemudian hidung ya. Itu menandakan sunnah, tetapi kada wajib. Yang wajib itu dahinya diletakkan. Jangan sampai tertutup dahinya nih dengan kupiah kah. Yang penting karena dahinya. Apabila dia tertutup kada sah. Dahinya, misalnya mensujudkan di kupiahnya saja, atau karena surbannya tertutup dahinya kada sah. Seperti itu. Mas Rani, I love you, Masya Allah. Handa guring tadi guru cuma saja sekalinya pian lep engge, Masya Allah, tabarakallah. Guru amun murid memimpin Nabi, tapi muhanya gurunya kayak apa guru? Berarti gurunya itu adalah khalifah Nabi, mursyid berarti gurunya. Kalau misalnya muridnya tadi memimpin Nabi, tetapi muha gurunya, ujar orang itu Nabi tapi muha gurunya. Muha gurunya, berarti gurunya itu adalah khalifah daripada Nabi. Khalifahnya, berarti mursyid tuh, bujur murabi mursyid berarti gurunya. Mama Muhammad, Masya Allah. Aba guru empat batakun, apa perbedaan antara Ahmad dan Nur Muhammad? Nah, Nur Muhammad tuh kalau kada jahir namanya adalah Ahmad. Lihat di PT Ulun atau di YouTube Ulun MT Nur Mustafa Lamandau. Itu ada kan Ahmad Muhammad, Muhammad Ahmad Ahad. Nah, itu ada. Datulah. Jadi Nur Muhammad tuh ketika dia tidak zahir namanya adalah Ahmad namanya. Kalau sudah jahir namanya Muhammad. Ya kah? Bayangan Semar, Masya Allah. Terima kasih Bayangan Semar. Supaya tarus beimbai, supaya ingat tarus beimbai guru. Kadang soranganan bisa bila keramaian. Jadi keramaian kada ingat, kada apa-apa orang latihan. Orang itu kalau sebelum dia di makam mahabbah itu pasti dia itu lupa ingat. Belum wasil lagi. Kalau belum wasil itu seperti itu. Makanya di dalam wasil itu makam salikin itu mengamalkan makam salikin itu dengan riyadhah namanya, dengan latihan mengingat, dengan mujahadah bersungguh-sungguh mengingat. Nanti kalau sudah di makam mahabbah itu kada perlu ingat, dia ingat terus.
Pian tuh misalnya sayang dengan seseorang, kada perlu diingatkan, ingat terus. Kenapa? Karena sudah makam tajali namanya. Makam tajali itu kada perlu mengingatkan. Dia ingat seorang. Dia ingat seorang. Pian tuh tadi ingat dengan toko tuh, bangun guring langsung ingat toko. Padahal kada ada hendak meniatakan mengingat toko. Kenapa? Karena pian terlalu cinta dengan itu toko, dan pian setiap hari dengan itu toko. Nah, pian tuh misalnya gawian di toko, di warung ya bangun guring ingat warung dah. Itu menunjukkan apa? Pian itu mesra ada dengan warung pian itu. Nah, ketika seseorang itu sudah di makam mahabbah, dia ingatkan terus siang malam tokonya tadi itu. Maka dia kada perlu mengingat lagi kalau sudah wasil. Sudah tahu dan nikmatnya toko, nikmatnya berdagang. Nah, ketika seseorang itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya, diberikanlah dia makam mahabbah, maka dia kada perlu ingat terusnya. Karena sudah merasakan. Abdul Ghani, Masya Allah, barakallah. Guru uyarakan sedikit hakikat sederhana memahami kedudukan Nur Muhammad yang benar. Itu dipiti ulun banyaknya. Nanti kalau ulun jawab, insya Allah ulun uraikan. Nggih, kayaknya kita ini mancing-mancing aja dulu. Nggih. Kayaknya kalau sudah mesra, mau uraikan Nur Muhammad tuh yang bisa tuh Nur Muhammadnya yang mau uraikan, bukan Muhammad Nur. Kalau ulun kan Muhammad Nur, yang bisa tuh Muhammad Nur Muhammadnya nanti yang mau uraikan. Insya Allah. Yang penting kita memasrahkan aja dulu. Masalah Nur Muhammad ini, kita mesrakan bahwasanya seluruh alam ini, termasuk gerak diam kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Kenyataan Nur Muhammad. Sederhananya seperti ini. Kita ini maujud bergerak kita, wujud kita, ada kita, gerak kita, melihat kita. Walhasil seluruh batang tubuh kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Bagaimana uraiannya? Bagaimana penjelasannya? Gerakku itu karena ada sifat. Sifatku itu gerak dan sifatku itu karena ada zatku. Zatku ini ada maujud karena roh. Rohku ini karena Nur Muhammad. Jadi bergerak, berdiamku, memandang, mendengarku ini semuanya adalah kenyataan daripada roh. Sedangkan roh itu tidak maujud. Kada maujud kalau tidak ada Nur Muhammad. Berarti bergerak berdiamku ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Termasuk nanti geritik hati, pandangan, pendengaran. Karena semuanya ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad tadi. Apapun yang terjadi dengan kita, baik yang zahir ataupun yang luar. Yang luar ataupun yang dalam, semuanya itu adalah kenyataan Nur Muhammad. Kalau kada ada Nur Muhammad, itu kada maujud roh kita. Bila kada maujud roh kita, pendengaran kita pun tidak ada. Penglihatan kita pun tidak ada, gerak kita pun tidak ada, diam pun tidak ada, wujud kita pun tidak ada. Walhasil kalau kada ada ruh, kada ada sifat, kada ada apal, kada ada zat kita. Nah, berarti seluruh apal, sifat dan zat kita ini adalah kenyataan daripada roh. Sedangkan roh itu tidak maujud, tidak nyata, tidak nampak dia, tidak meliputi dia kalau kada ada Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi kita ini bukan kenyataan roh, tetapi kenyataan daripada Nur Muhammad. Ketika itulah seseorang itu, ketika dia mesra dengan Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itulah yang menyaksikan akan kenyataan Nur Muhammad. Apa itu? Seluruh alam. Apa itu? Seluruh batang tubuhnya adalah kenyataan Nur Muhammad tadi. Wallahu alam untuk semua. Sebentar. Bayangan semar masalah. Inggih. Guru batal kah puasa waktu membasuh muha, baudu kada sengaja air masuk ke hidung sampai sakit kada basah, kada batal. Kalau nya kada sengaja. Nggih, kalau waktu-waktu mengerjakan yang fardu lalu itu ada kada sengajaan, misalnya termasuk kada batal. Nggih, kada batal. Bayangan samar. Nah, suhudul kasrafil wahdah itu kayak apa, Guru? Ya memandang seluruhnya ya Manila. Memandang seluruhnya termasuk diri kita. Kalau yang di luarnya namanya alamul kabir namanya. Alam yang besar ini. Asalnya siapa? Satu aja. Siapa? Kalau musahadanya di Nur Muhammad berarti pandang ya. Seluruh alam ini kenyataan Nur Muhammad. Alam sagir mana? Diri kita. Seluruh yang ada pada diri kita, 7 lapis langit pada diri kita, 7 lapis bumi, yaitu sifat-sifat kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad, namanya alam sagir. Pandang satu aja yang asalnya, yaitu apa? Tidak mewujudlah alam sagir, tidak mewujudlah alam kabir, kecuali seberataan itu adalah terbit daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa, hayatul akwan. Hidupnya akwan, nampaknya akwan, timbulnya akwan, mewujudnya akwan, rahasianya ini akwan. Apa itu akwan selain daripada Allah Ta'ala? Nurul Mustafa, yaitu rahasianya adalah Nurul Mustafa. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah.
Ketahuilah bahwasanya yang meliputi pada diri kamu itu adalah hakikat daripada Rasulullah. Siapa itu? Yaitu Nur Muhammad tadi. Wallahu a'lam. Apakah marbut masjid itu termasuk boleh menerima zakat? Boleh hukumnya. Di dalam kitab itu Jalil apa itulah disebutkan walau ganian disebutkan boleh. Fatwa Makkiyah itu menyebutkan boleh. Bahkan bukan fatwa Makkiyah aja, tetapi seluruh ada kitab, banyak kitab fikih yang menyatakan boleh saja. Satu-satu bertanyanya. Guru izin daulat video pian di YouTube. Enggih silakan Abdul Ghani, masya Allah. Enggih terima kasih. Semuanya insya Allah. Waalaikumsalam Abdul Ghani, terima kasih. Thank you, I love you Abdul Ghani, masya Allah. Kak Acu, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah mudahan jadi terus batin zahir, masya Allah, tabarakallah. Misra dengan warung. Nah itu. Inya kayak ini lah ulun jelaskan lah. Mau ulun jelaskan. Orang itu kalau sudah di makam mahabbah itu pasti dia batinnya tuh raja. Pian tuh bila sayang dengan sesuatu, misalnya warung, mengharapkan warung, dia harus di hati pian tuh kada lepas daripada warung. Raja mengharapkan di warung, takut warung itu kada ingat pian dengan warung itu. Tuh kalau orang sudah mahabbah. Orang tuh cinta misalnya dengan seseorang, pasti setiap hari hendak melihatinya, hendak menggenanginya, hendak mesi-mesinya, menjaga isi meja. Setiap hari, tetapi kenyataannya tuh ada pada diri kita seberataan. Setiap hari kita melihat sifatnya pada diri kita, melihat kudratnya, melihat apalnya pada diri kita ini. Nah, kenyataan sifat yaitu apal. Mana apal tuh? Ya batang tubuh kita nih. Seluruh alam ini nah kenyataan namanya apal. Apal itu kenyataan daripada apa? Sifat. Pian pahamlah. Yang itu yang disaksikan orang salikin. Inilah apal ini nah kada bisanya bergerak. Nah kada bergerak lah, kada tidak bergerak ini nah. Ini nambang gerakannya siapa? Sifat ngarannya. Nah seperti itu. Jadi orang yang di makam mahabbah itu yang sudah wasil, kita kan kada. Nah orang yang lagi di makam salik ininya memusahadahkan terus ini nah, menyaksikan aku ini tidak bergerak kecuali digerakkan. Berarti dia nampak sifat digeraknya itu. Seperti itu nampak sifat Allah Ta'ala digeraknya. Jadi musahadah itu zikir yang tanpa huruf, tanpa suara sudah. Dia itu. Makanya orang yang di makam salikin ini zikirnya bisa zahar, bisa sir. Zikirnya. Dia berduduk jadi zikir. Dia memandang jadi zikir. Dia mendengar menjadi zikir. Dia bergerak jadi zikir. Itulah makam salikin. Yaitu makam musahadah dan murakabah. Menyaksikan atau merasakan dia. Understand? Nah itu. Karena kita jelaskan. Sempurna roh, sempurna jasad. Banyak pertanyaannya. Supaya jawab ya lah. Mudah amin ya rabbal alamin Sayyiduddin. Guru sekarang makin banyak orang yang mengaku ma'rifat tapi menolak ajaran syariat Kanjeng Nabi, yaitu ma'rifat itu bukan di ilmu lah. Ma'rifat itu, tapi tanpa ilmu kita kada bisa ma'rifat. Tetapi dengan ilmu itu pun bisa juga kada ma'rifat. Kenapa guru seperti itu? Karena ma'rifat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pian punya kitab ma'rifat 16 kontainer, punya guru ma'rifat ribuan, punya guru ma'rifat. Bisakah pian ma'rifat? Belum tentu. Kenapa? Karena ma'rifat itu anugerah Allah taala. Ketika seseorang itu punya kitab satu, punya amalan satu, punya kitab satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ma'rifat dengan dia, maka kitab yang sekuntinir, guru yang sejuta orang itu kalah ilmunya dengan dia. Kenapa? Karena kema'rifatan itu berarti terbukanya rahasianya Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Dan tidak semua orang dibukakan rahasia itu. 1 juta orang belum tentu satu dibukakan rahasia itu. Kecuali orang tadi dengan guru yang murabi mursid yang ikhlas, itu bisa dibukakan dia itu karena gurunya itu adalah guru yang berpengalaman membawa orang ke alam ma'rifat tadi, mencapai ma'rifat tadi itu. Tapi itu pun gurunya tetap sampai batas mendidik dia, menjalankan dia di perjalanan salikin, mengawal batinnya, mengawal jahirnya amaliyahnya, batinnya amaliyah batinnya untuk mencapai ma'rifat. Tapi bisakah dia menyampaikan ma'rifat? Tidak. Kada bisa dia menyampaikan ma'rifat dia. Karena ma'rifat tadi adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang pun tidak akan bisa mencapai ma'rifat
secara ilmunya itu kalau tidak dibimbing guru. Jadi berguru aja kita, berguru aja. Seperti itulah. Amun rambut panjang diikat boleh kah sembahyang? Boleh aja. Ini cuma rambut panjang itu kalau menyerupai perempuan hukumnya adalah haram. Rambut panjang itu boleh aja sebahu itu sunnah. Kalau dia disebut menyerupai perempuan maka hukumnya haram. Izin baktakun guru. Bagaimana mensucikan roh itu? Mensucikan roh itu yaitu memandang tadi. Asal roh itu. Asal roh itu, karena roh itu ada roh nafsu nanti ada di situ, ada nafsu lawamah, ada, nah itu disucikan, dikembalikan asal itu roh daripada siapa? Daripada Nur Muhammad. Tenggelamkan aja roh itu, bahwasanya ikam rohai kada mewujud, roh ikam itu kada mau, ikam kada wujud rohai, nang ada tuh Nur Muhammad, maka hilang rohnya. Sama dengan kita memandangkan dirinya, kita merasa mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai wujud kita ini, hilangkan wujud kita. Tidak ada yang mewujud bahwasanya wujud kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad tadi itu. Hilanglah dia, bersihlah. Bila sampai kepada pandangan itu mengerti dia, siapa dia sebenarnya. Yang mewujud ini siapa yang dia saksikan. Siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan mengerti dia. Ini ulun aja membacakan yang sudah disimatkan aja. Mun ingat terus dengan perguruan apakah bisa dinamakan mesra juga dengan gurunya? Iya. Nah, Siti Jum'ah lah. Makanya ulun sering menyampaikan orang di makam salikin itu ada 3 macam yang perlu dimusahadahkannya. Yang pertama adalah musahadah dengan gurunya, yang kedua musahadah dengan Nur Muhammad, yang ketiga musahadah dengan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Ini pian kada bisa 3 macam ini. Mun yang lain Bang Guru kada bisa. Semuanya kembali kepada ini ketiganya. Pian kenal dengan Nur Muhammad itu dengan siapa? Dengan guru pian. Pian memusahadahkan guru pian. Waktu beramaliyah pian kada merasa pian yang beramaliyah, tapi guru pian. Guru pian panah terhadap guru pian terhadap panah guru pian, panahnya terhadap Rasulullah. Artinya amaliyah pian itu tenggelamnya nanti kepada Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu hakikatnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa hakikatnya? Yaitu Nurullah, yaitu sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi setiap orang memesrakan, memandang majar gurunya yang beramaliyah, pasti dia tenggelam kena ke Nur Muhammad. Bila orang itu memandang Nur Muhammad, berarti tenggelam nanti di sifat di apalnya Allah Ta'ala. Itu pasti. Nah, jadi Siti Jumlah lah itulah pentingnya kita itu berguru, namanya murabi mursyid. Nah, disitulah kita jangan sampai ada merasa kita beramaliyah. Bila kita memandangkan diri kita terhadap guru kita, maka nampaklah guru kita saja yang beramaliyah. Apabila nampak guru kita berarti hilang akuan kita. Bila nampak guru kita berarti nampaklah pewaris para nabi tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, al ulama warasatul anbiya. Guru asalnya rajin, wahini jadi pangulir. Dulu rajin mengurangi apa? Mengurangi makin Jadi orang di dalam salikin itu kadang-kadang dia waktu beramaliyah itu nanti ada bisikan, ikam cukup aja beramaliyah sudah bapak, ikam boyo-yo. Atau dia merasa kulir nanti dalam beramaliyah. Itu adalah godaan seseorang itu ketika dia hendak mencapai istiqamah dalam amaliyahnya. Jadinya kalau kulir, karasi dulu. Malam Lailatul Qadar kalau menurut Imam Ghazali, kalau mulai hari Kamis itu puasanya berarti malam 25, malam Minggu. Mancing-mancing sir dulu guru jaya bujur jatuh. Guru kayak apa tarawih tapi rasa cinta masih ada. Keadaan salat fardu enggak apa-apa, salat ya tarawih. Jelaskan tentang wah itu pulang. Napas nupus tanapas. Kita ini bernapas namanya karena ada ampus tadi, karena ada roh kita. Namun tandanya roh itu kita bernapas. Tandanya roh itu kita bernapas, yalah. Napas kita ini bukti kenyataan ada roh. Roh itu buktinya ada nama hidupakannya. Tanapas nama hidupakannya. Yaitu siapa? Amun kita musahadanya di Nur Muhammad berarti Nur Muhammad. Berarti napas kita ini adalah kenyataan adanya
tanapus tadi, yang menapasakan. Siapa? Yang menghidupakan, yang menyatakan, yaitu siapa? Nur Muhammad berarti. Jadi itu kebanyakan katanya, satu aja sebenarnya lah. Guru arti hamba itu apa? Arti hamba itu kada ada apa-apa, kada bisi apa-apa. Kalau secara ilmu fikih, hamba itu adalah bekerjanya, beusahanya, bagawinya, semuanya untuk tuannya, kada ada upah. Nah, ketika seseorang itu menyatakan dirinya di sifat hamba, disitulah makam la haula wala quwata illa billah. Ketika dia beramaliyah, dia tidak mengharapkan hasil daripada amaliyah. Ketika orang itu beribadah, dia tidak memandang ibadahnya. Karena apa? Karena zahiran wa batinan itu adalah sifatnya ubudiyah, hamba. Seberataan, bagaraknya digarakakan, badiamnya didiamakan. Itulah arti hamba yang sebenarnya. Arti hamba sebenarnya itu adalah fakir namanya. Itulah makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Bilanya paham itu orang tuh bujur-bujur duduk di kehambaan tuh. Ketika dia bergerak berhajat tuh dengan Allah Ta'ala untuk digerakkannya. Ketika dia berbicara maka berhajat untuk muka suaranya ini terbuka, disuarakan oleh Allah Ta'ala, mendengarnya, hidupnya, seberataan. Itulah maknanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kita ini disebutkan seluruh alam ini mubtakiran ilahi ma'adahu, berhajat kepada Allah Ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Makanya saya sering menyebutkan seluruh alam ini termasuk diri kita ini kenyataan la ilaha illallah. Lalu orang menyaksikannya itu yaitu di mana? Di makam ihsan namanya. Ketika orang masuk ke makam ihsan, anta buddha ka'annaka tarah. Dikala dia beribadah, dia melihat apa yang dilihatnya. Kenyataan di waktu dia beribadah itu tidak mampu illa biquwatillah, kecuali ditolongi oleh Allah Ta'ala dengan kekuatan Allah Ta'ala, illa bi iradatillah, kecuali dengan iradat Allah Ta'ala. Nah, ketika dia beribadah, menyaksikan dia gerak dan diamnya semuanya adalah kenyataan la ilaha illallah tadi. Artinya berhajat. Mau ruku dirukukkan, mau bangkit dari ruku dibangkitkan, mau berjalan dijalankan, mau mengucap diucapkan. Semuanya di waktu dia beribadah, dia di makam ihsan, di makam yang paling baik, yaitu dia menyaksikan bahwasanya di waktu beribadah tadi, menyaksikan kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala, atau dia merasakan kenyataan sifat dan afalnya Allah Ta'ala, baik di waktu beribadah ataupun di luar ibadah. Itulah makam salikin namanya. Senantiasa di dalam musyahadah dan murakabah untuk mencapai wasil ilallah tadi lah. Jadi orang itu tidak bisa wasil kecuali wahdatus suhud tadi, yaitu di makam musyahadah dan murakabah. Setelah itu diberikanlah warid oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikanlah laduni oleh Allah Taala, diberikanlah namanya warid. Dengan warid itulah nanti yang membawa dia ke makam wasil ilallah. Cikarang, Jawa Barat hadir, Masya Allah. Kalau kita berguru tapi kita belum sampai, kata Bapak, kita belum sampai ma'rifatullah sebenarnya, apa kita bisa tubadil? Nah, itu dengan guru pian bertanya. Kenapa ulun guru kada wasil? Itu kalau pian sudah punya guru, itu jangan bertanya dengan orang. Pian 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun pian kada mengamalkan itu kada bisa wasil. Berarti ada yang salah. Bisa salah waktu pian beramaliyah di musahadahnya, atau pian salah dengan guru pian. Dengan guru pian. Karena pian itu sudah bermurabi mursid namanya. Bermurabi mursid itu berhati-hati. Berhati-hati beriktirat dengan guru. Itu bisa menyebabkan kita itu terhijab. Karena guru itu adalah pembuka daripada hijab kita itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila pian beriktirat itu hakikatnya beriktirat kepada yang membukakan hijab sebenarnya. Hakikatnya walaupun guru kita itu pada dasarnya kada bisa membukakan hijab, tetapi hakikat daripada guru kita itu warasul anbiya, warasatul anbiya. Dialah yang membukakan hakikat dia itu siapa gara? Hakikat dia itu adalah warasatul anbiya, yaitu Nur Muhammad itu sendiri. Ya, berhati-hati pian. Jadi ulun ini guru yang 3 tahun, 10-an tahun dah kada merasakan nikmat, beramali aja. Amali aja. Nggih. Terus dia pian. Sumitra Wijaya Allah itu seperti apa? Kada bisa, makanya Allah Ta'ala itu bersifat laisa kamislihi syai'un. Belum beisi tahu guru mursidnya.
Sekira hendak tamimpi mengenal caranya guru. Putra kembar belum beisi guru mursyid sakira hendak tamimpi mengenal di mapa guru. Jadi kalau kita tuh belum punya guru mursyid itu banyak beramaliyah, di antaranya kita itu membaca salawat yang banyak. Nanti kita dimimpikan atau ditunjukkan oleh murabi mursyid yang lain di dalam mimpi kita itu ditunjukkan biasanya. Hingga jadi pian kalau belum punya guru murabi mursyid perbanyak baca salawatnya. Nanti dimimpikan dengan niat pian hendak minta beguru, minta bimbing murabi mursyid. Nanti ditunjukkan bisa di dalam mimpi itu. Nah, kalau pian hendak misalnya mencari guru mursyid yang zahir. Kalau guru mursyid yang batin itu cukup saja pian membaca salawat. Kalau pian tidak punya guru mursyid, nah itu banyak dia membaca salawat. Perbanyak membaca salawat. Nah salawat itulah nanti yang membawa kepada kita itu wasil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ulun jabarkan bagaimana pas salawat itu bisa menjadikan kita itu jadi murabi mursyid kita. Seperti itulah. Makanya ulunnya hendak pada menulis kitab itu mudahan nanti ada hidayahnya, ada taufiknya, ada izinnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak ulun tuliskan nanti itu perjalanan orang salik itu seperti apa supaya orang benar-benar mengerti seperti apa perjalanan salik itu yang sebenarnya. Itu. Nah, tapi pian cukup aja melihat yang di YouTube ulun itu sebenarnya itu kalau dikitapakan itu sudah jadi kitab sebenarnya yang di YouTube ulun itu. Nah. Di YouTube ulun itu supaya orang kada tersalah dalam perjalanan salik. Karena pian mencapai wasil itu berat pian puluhan tahun pian bisa 30 tahun pian beramaliyah. Itu wasil tapi belum ada izin daripada guru. Jadi orang itu perjalanan itu panjang walaupun misalnya setahun 2 tahun itu diberikan kewasilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diberikan sir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi belum ada izin daripada guru atau guru belum lagi meredainya, itu belum terbuka ilmunya nanti. Belum terbuka nanti ilmu rahasianya yang dititipkan Allah Ta'ala di waktu dia wasil itu belum terbuka sayangnya. Nah seperti itu. Tujuh lapis langit dan 7 lapis bumi di diri kita ini semuanya sama yang tadi ulun jelaskan. Kalau yang di luar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu namanya alam kabir namanya. Kalau di diri kita ini alam sagir namanya. Diri terdiri dan diri terpiri. Diri terdiri dan diri terpiri itu semuanya kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi baru silah kalau kita mengaji masalah rakam itu pian kada mewasil terkecuali guru pian ahli menjelaskan. Jadi yang pian takut ini diri terpiri dan diri terdiri di antara diri kita ini dari bulu, urat, tulang, sumsum, pendengaran, penglihatan yang terperinya. Senyala itu kada menjadikan wasil kecuali kita memanakan semuanya itu yang terdiri dan terdiri daripada diri kita ini, diri terdiri dan diri terperi daripada diri kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Kembalikan ke situ, namanya adalah suhudul kasrah fil wahdah namanya. Jadi ulun kada hafal lagi banyak itu, ulun tinggalkan. Karena kalau kita mengaji di kampung memang seperti itu, mengaji di kampung-kampung dengan guru-guru misalnya di kampung, itu guru-guru ma'rifat yang dahulu itu seperti itu, termasuk namanya mengenali sahabat kita yang 7 pada diri kita, Tubaniyah, Uriyah, apa macam-macam belum kada apa lagi seperti itu. Tetapi kalau kita sudah dibukakan bahwasanya itu cuma satu dahulu itu untuk mengenal diri kita. Nah, bahwasanya diri kita yang terperi dan diri kita yang terdiri ini adalah kenyataannya kada maujud, bahwasanya itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi kada usah lagi memandang bulu, urat, tulang, sumsum. Yang dipandang itu 3 macam aja. Nah, afal kita, sifat kita dan zat kita ini seberataan itu kada maujud. Nah, afal, sifat, zat kita ini adalah nang 7 lapis langit, 7 lapis bumi tadi itu. Semuanya itu tenggelam di mana? Di Nur Muhammad seberataan. Jadi yang pian pandang apa? Kada memandang lagi nang 7 lapis langit yang ada di diri kita, 7 lapis bumi yang ada di diri kita. Pandang asalnya 7 lapis langit yang ada pada diri kita dan 7 lapis bumi yang ada pada diri kita ini satu aja yang dipandang, yaitu yang menjahirkan itu 7 lapis langit dan bumi daripada diri kita, alam sagir tadi, yaitu Nur Muhammad tadi itu. Sudah
Cukup itu aja. Ini kalau usah banyak kita bingung gini pian. Ingin menyerahkan total kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mohon pencerahan. Guru izin bertanya, apa boleh kita ini ingin menyerahkan? Bukan ingin lagi, harus kita menyerahkan. Sarudina, karena di dalam Al-Quran itu disebutkan lillahi ma fis samawati wa fil arwa in tubdu ma fi anfusikum akhtupuhu yuhasibkum billah. Bila seberataan langit dan bumi ini, seberataan miliknya Allah Ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kita ini menampakkan suara kita, menampakkan kudrat kita, menampakkan iradat kita. Au tukhfuhu, atau sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Yuhasibkum bihillah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita nampakkan, yang kita tidak nampakkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Ilmunya meliputi daripada diri kita. Sebelum kita dijadikan, ketika kita dijadikan, itu diliputi terus, diketahui oleh ilmunya Allah Ta'ala. Serahkan aja, ketahui bahwasanya diri kita ini milik Allah Ta'ala. Bukan berniat lagi. Memang kita wajib menyerahkannya di dalam ilmu hakikat. Mengatakan la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak mewujud seberataan yang punya semuanya pada diriku ini ilallah, kecuali kenyataan sifatnya Allah Ta'ala, kenyataan apalnya, kenyataan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami menjadi Allah Ta'ala, belum lagi. Ini makamnya musyahadah masih, makam salikin masih. Nah, guru hakikat mencari dunia yang sebujurnya kayak apa guru? Hakikatnya kita mengenal bahwasanya dunia ini hakikatnya adalah panah sebenarnya. Panah dalam artian kadeda. Kalau kita tuh menghakikat mencari dunia, dunia ini adalah sebagai majra'ul akhirat. Tempat kita itu bertanam untuk mendapatkan akhiratnya. Jadi dunia ini sebenarnya kada hina. Yang hina itu ketika dunia ini menghijab akan seseorang. Itu baru hina. Dirinya akan hina kalau dia terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terhijab, dia kada hina. Makanya orang yang ahli ma'rifat itu kada bisanya mencela orang. Kenapa? Karena dia melihat hakikat dunia ini adalah kenyataan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu sudah sampai di makam ma'rifat, misalnya kenyataan Nur Muhammadnya, kada mau mencela dunia, kada mau. Kenapa? Karena semua ini sempurna sebenarnya dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terhijab, kada memandang zat yang sempurna, sifat yang sempurna yang meliputi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya manusia itu dijadikan itu sesempurnanya. Bukan berarti manusia saja, seluruhnya sempurna. Kenapa? Karena zat yang menjadikan, sifat yang menjadikan itu sempurna. Kalau pian menghinakannya, berarti pian terhijab tuh. Kada mengenal, berarti itulah pandangan orang salikin, harus memandang jamalullah kamalullah supaya dia itu sempurna nanti di dalam jamalnya, di dalam kamalnya. Masya Allah. Nah, itulah. Assalamualaikum guru. Miftahullah itu ahli ibadah. Ma'rifatullah itu ahli ibadah, apa yang ingat, apa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ma'rifatullah itu mara'aitu syai'an ilallah qablah, mara'aitu syai'an ilallah ba'dah, mara'aitu syai'an ilallah ma'ah, mara'aitu syai'an ilallah bih. Itu ma'rifatullah. Artinya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tidak ada yang tidak nampak di dirinya. Di makam musyahadah terus dia menyaksikan, di makam la ilaha illallah, di makam kepakiran terus. Itulah makamnya orang ma'rifat. Orang ma'rifat itu makamnya la ilaha illallah, senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, bergerak berdiamnya. Karena dia di makam fakir, di makam la haula wa la quwata illa billah. Dia tenggelam di dalam sifatnya terus, di dalam apalnya terus. La haula wa la, tidak bisa bergerak, berdiam, tidak punya iradat, kudrat. Illa billah, kecuali dengan kudratnya Allah, dengan iradatnya Allah Ta'ala. Itu baru orang makamnya ma'rifat namanya. Nah, orang makam ma'rifat itu ada makamnya di musyahadah saja dulu. Belum ma'rifat. Kalau ma'rifat itulah sebentar aja diberikan Allah Ta'ala. Bukan lama. Sebentar. Hampir sejam dah. Masya Allah. 3 menit lagi sejam. Padahal baru sebentar aja lah. Keasikan berarti ini. Apakah setiap orang yang ahli salawat pasti akan ma'rifat? Orang bersalawat, orang sembahyang itu sebenarnya ma'rifat. Cuma pian ketahui rindulah. Bahwasanya kema'rifatan itu berbeda-beda orang itu.
Pian kenal ulun mungkin di YouTube aja atau di TikTok aja, tapi pian belum bertemu lagi dengan saya. Itu ma'rifat sampean dengan saya. Ada yang saya tidak menampakkan gambar, cuma suara saja. Berarti ma'rifat di suara. Oh ini MT Nur Mustafa. Melihat orangnya belum. Nah nanti ketika ketemu beda lagi ma'rifatnya. Jadi kema'rifatan itu apakah orang yang setiap yang ahli salawat itu ma'rifat dia. Ma'rifat dengan Rasulullah, karena Rasulullah berarti menyuruh bersalawat. Tanya orang, bersalawat kamu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kamu tahulah hakikatnya Rasulullah, tidak tahunya. Nah, berarti ma'rifatnya cuma mengenal bahwasanya salawat itu kepada Rasulullah. Ikam mengertilah ma'rifat dengan bersalawat itu, ikamkah yang bersalawat atau siapa yang bersalawat? Tidak ngerti aja. Itu berarti kema'rifatannya makamnya di situ. Sudah. Makam tajrid gimana guru? Ya makam musyahadah dan murakabah itu makam tajrid. Pian harus tahu dulu namanya tajrid itu na'iman. Tajrid itu artinya kosong. Arti kosong itu artinya misalnya orang itu mengatakan udin ya. Yang udin aja diingatkannya. Berarti anang, utuh, aluh, macam-macam lama itu dia kada ingat. Itu namanya tajrid namanya. Ketika hati seseorang itu kosong mengingat apalnya Allah Ta'ala saja, sifatnya saja, apalnya saja, zatnya saja, atau mengingat Nur Muhammad saja, itulah makam tajrid namanya. Itulah makam tajrid namanya. Artinya hatinya itu tajrid kosong, tidak ada mengingat. Kalau dia beramaliyah, dia tidak mengingat dirinya punya amaliyah. Yang diingatkan tuh yang mampu, yang menjadikan dia mampu beramaliyah. Itulah makam musyahadah. Setiap orang makam musyahadah menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala atau murakabah merasakan kebesaran Allah Ta'ala, itulah makam tajrid. Makanya kita angkat judulnya di makam salikin. Makam salikin itu adalah makam musyahadah dan murakabah, yaitu makam tajrid. Yang lain dia tidak menyaksikan, bahkan apalnya dia tidak menyaksikan. Apal yang lain tidak menyaksikan. Yang nampak, yang meliputi setiap apal itu adalah apal kesempurnaan apalnya Allah Ta'ala. Itulah makam tajrid. Nah orang yang bisa musyahadah yang seperti itu nanti akan benar-benar di makam tajrid zahir, tajrid batin. Batinnya tajrid dengan musyahadah, zahirnya tajrid selain daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Itulah musyahadah yang sebenarnya. Ketika dialah yang menyaksikan akan kenyataannya. Wallahu a'lam. Apakah tingkat kesadaran seseorang salik beda-beda guru? Iya, berbeda-beda. Tetapi kalau musahadahnya sama. Kalau tingkat kesadarannya nanti mencapai ma'rifat berbeda-beda. Nah bisa juga orang di makamnya salikin itu beramaliyahnya ini, tajalinya ini. Makanya di makam salikin itu nanti ada yang dibukakan ini, didengarkan ini, dilihatkan ini. Ada juga yang tidak. Jadi di makam salikin itu tergantung murabi mursyidnya memberikan amaliyah. Ada guru murabi mursyid yang benar-benar ahli. Dia itu benar-benar, dia tidak melihatkan muridnya itu misalnya dengan amaliyah itu bisa melihat alam gaib, melihat loh mahfuz, melihat aras. Dia muridnya itu biasa saja, humul aja. Biasa anda kelihatan dia itu orang ahli dukun, ahli ini memberi, sembunyi dia. Nanti itu gurunya yang ahli. Apabila seorang murid itulah mendapatkan guru yang ahli, yang benar-benar kepengen muridnya itu benar-benar wasil, gurunya itu hebat tuh berarti. Dia tidak pernah mendengar dia berzikir itu ada orang yang ikut berzikir. Ketika dia mengamaliyahkan amaliyah daripada gurunya, dia tidak pernah melihat alam yang gaib-gaib. Itu berarti gurunya hebat. Karena gurunya yang menyesuaikan dosisnya supaya jangan mabuk dia dengan apa yang dilihatnya. Ini perjalanan ini panjang. Ulun hendak benar menceritakan. Coba pian lihat aja di YouTube ulun. Di YouTube ulun itu sudah ulun ceritakan bagaimana perjalanan salik itu seperti ini, seperti ini, seperti ininya. Ada di YouTube ulun itu. Di YouTube ulun atau di PT ulun. Cari di PT ulun. Supaya orang tuh mengerti dalam perjalanan salik itu mempunyai banyak supaya terinci maksud ulun. Apa yang dialami orang perjalanan salik di bawah bimbingan guru itu seperti ini, seperti ini, seperti ini itu ada ulun jelaskan semua. Salik itu jalan puncak dan pembahasan sangat luas. Iya, kalau di perjalanan saliknya. Begitu juga nanti di makam ma'rifatnya. Masya Allah. Wahyu, Masya Allah. Thank you, Wahyu, Masya Allah. Kalau kita membicarakan perjalanan salik itu, kita bisa jauh. Bisa kita panah. Kenapa? Karena perjalanan salik itu kan kita berjalan musyahadah. Jadi kita sambil menjelaskan ini, kita sambil musyahadah. Ya, sambil aja pian musyahadah, bergerak, berdiam, pian saksikan.
seberataan ini itu salik namanya sampean. Seperti itu. Karena guru tahu muridnya penakutan. Kada juga eh orang kayak itu inilah ketika kita beramaliyah itu pian bahasanya tuh ulun padahkan seperti inilah. Ada yang ulun bercerita ini termasuk bahagian ini bagus pertanyaannya. Kenapa guru jangan memberikan amaliyah di waktu kita beramaliyah itu bisa melihat makhluk gaib, makhluk kada seperti itu inilah. Kada seperti itu. Sampai sejam berarti sudah ulun ngelek kah kadalah sejam dulu lah. Nah, ulun ceritakanlah ini ulun berkisah nih bujur karena gue muridnya pengutan jakada kayak itu. Inilah kita itu dalam perjalanan salik itu di dalam kita nih bewiritan pianlah. Ketika kita itu bewiritan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu makam syahadah. Nah, bila pian diberikan makam syahadah itu jangankan hantu, raja hantu tuh pian hendak makan. Kenapa? Karena pian dirasakan kudratnya Allah taala. Semuanya nih lenyap di dalam kudratnya Allah taala itu. Pian jadi pewanian. Wani pian kalau diberikan waktu bewiritan itu diberikan nampak sifat Allah Ta'ala itu meliputi kita. Tetapi kalau dinampakkan juga sifatnya khauf di dalam diri kita, pian kada wani apa-apa pian. Takutan bujur. Melihat hantu takutan pian, berhadap sedikit takutan. Nah itu jadi bukan masalah yang muridnya pengutan kada. Wah ayo masalah tambahi lagi ya. Orang yang bisa bewiritan adalah lihatnya orang merancang istiqamah bewiritan, dia suatu masa tuh dunia ini kayak digenggamannya ada. Itu pian hantu gin lawaninya. Bahasanya tuh waktu senangnya tuh nah. Karena nampak kudrat Allah Ta'ala tuh dengan dia diliputi. Jadi wani modelnya. Itu pian kena bisa merasakan dunia ini seperti di genggaman pian. Seperti pian genggam di genggaman pian dunia itu. Kenapa? Karena mesranya sifat Allah Ta'ala dengan pian. Makam syahadah diberikan dengan pian. Benar-benar menyaksikan di diri pian itu sifatnya meliputi. Itu pian wani bujur. Nah kaina di makam wasil seperti itu juga. Tapi di makam wasil itu pian benar-benar di dalam kudratnya pian. Itu dunia itu kayak pian duduki. Kayak telapak tangan pian aja. Kayak pian buat di dalam telapak tangan. Kenapa? Karena pian sudah mesra dengan sifat yang sebenarnya. Sifat pian hilang, sifat dialah yang nampak. Kudrat pian hilang, kudrat dialah yang nampak. Nah disitulah pian nanti dinampakkan sifat kudrat itu pian dunia ini seperti kelereng yang ada di genggaman pian. Bukan pian yang menggenggam. Tapi itulah namanya tubadil. Sifat pian tidak ada, sifat Allah Ta'ala lah yang merasakan itu. Di mana pian? Di dalam genggaman itu. Makanya apa guru? Nah kada bisa karena itu makam wasil. Malam yadri lam yazuk. Nah di bawah kaki kita. Benar itu. Sebahagian dirasakan ada merasa kita tuh halus dunia. Seolah-olah kita berduduk nih kayak di Mekah berduduk. Bisa di mana aja kita bisa berduduk. Bahkan dunia itu kita tepuk-tepuk seperti ini seolah-olah. Kalau kita sudah mesra nanti di makam wasil. Kalau dirasakan seperti itu. Wallah alam. Tapi kalau di dalam kitab itu biasa dunia itu seperti di telapak kaki aja. Makanya ada kalau di dalam Al-Quran tadi disebutkan dunia itu dilipat bagi orang yang beriman ya. Nah itu maksudnya kalau sudah nampak itulah sudah di makam wasil itu. Ngalih ulun mengisahkannya itu. Merasakan nanti pian. Merasakan kalau di makam wasil itu kalau dibukakan itu pian akan mengetahui itu. Disitulah pian melihat namanya mesra dengan jamalullah kamalullah. Disitulah kita melihat kesempurnaan Allah. Disitulah kita merasakan kesempurnaan Allah. Bukan kita sombong dah, tetapi kita merasa lezat di situ kita kada ada sombong. Kalau kita merasa sombong itu berarti kasab syaitani namanya. Kasab rabani itu ada terbukanya sir kita makin hilang, makin lenyap. Itulah kasab rabani yang sebenarnya yaitulah terbuka futuhat. Ketika dia merasakan dunia itu kecil, merasakan dunia kecil itu dirinya lenyap. Dunia yang besar aja di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah di dalam pandangannya. Itulah namanya musahadah yang sebenarnya, yaitu makam wasil. Pian menyaksikan dengan penyaksiannya namanya. Itu bujur-bujur sahadat yang sebenarnya nanti. Yang sahadat menyaksikan pian itu bukan pian menyaksikan. Ujar ulun, ini lihati. Ulun yang membawa pian. Ini nampunku. Nah, seperti itu nanti pian. Nah, ini dunia ya di pandanganku kayak ini. Nah, kita itu lenyap di dalam itu. Asyik kita di dalam situ.
Itulah makam wasil Arab tu Rabbi bir Rabbi. Pian dikenalkan dengan sifatnya. Sifatnya itu yang mengenalkan, bukan sifat pian, karena sifat pian hilang kadada lagi. Masya Allah, tabarakallah. Iya, waktu di perjalanan kita dirasakan nanti yang sebenarnya setelah kita benar-benar sudah istiqamah, baru kita mengerti nanti pada kita itu mas wasil. Tetapi yang ulun padahkan ini pian yang sudah menjalani pasti merasakan. Yang ulun jalani ini, yang ulun katakan di sini itu yang menjalani salik pian pasti merasakan. Sudah merasakan pian. Kalau kada percaya yang sudah merasakan komen betul. Peran guru kita yang menentukan semua dosis kesempurnaan. Iya, guru kita dulu sebenarnya. Masya Allah. Oh banyaknya. Masya Allah Al-Waridan, Masya Allah. Naik lengkong. Masya Allah. Keluar dah banyu mata ulun lah. Lejat sudah. Lejat nih butuh kawan nih. Bayangan Semar tahun 96 guru, Masya Allah. Masya Allah. Orang yang banyak yang sudah menjalani perjalanan salik. Tapi pian kadang-kadang dalam perjalanan salik itu pian kada tahu. Kayaknya pian sampai wasil baru pian dibukakan lagi rahasia perjalanan salik pian itu. Nah, jadi pian sekarang ini kalau sudah merasakan itu pian rasakan di dalam diri kita ini, apakah ada kita ini merasa selain daripada itu, merasa terganggu dengan selain daripada itu, atau kita tuh merasa sedih kalau kehilangan sesuatu selain daripada itu. Bila kita tuh masih merasa sedih atau kehilangan sesuatu daripada jamalullah tadi itu, berarti kita belum wasil, masih disalik masih. Inilah kebenaran. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, boleh sakit mengenai karunia kop menabawah pada perjalanan orang salik? Kurnia. Bulan puasa ini hendak hari-hari kita makin nampak. Itu. Nah ini bagus nah. Ini harus tajali kalau bulan puasanya. Apa tandanya manusia yang bujur itu? Yang bujur itu menuruti dulu syariatnya benar dulu. Hudal linnas. Orang yang bujur itu yang pertama hidupnya sesuai dengan syariat dulu. Syariatnya apa? Yaitu mematuhi hukum-hukum yang ada. Itu bujur tuh. Menjauhi yang dilarang. Itu kayak itu dulu. Guru 14 tahun. Kenapa di mana ulun duduk berasa kada bisa itu dibuka. Berasa guru ulun ini yang datang, apa maksudnya? Guru ulun ini duduk berasa guru ulun ini yang datang, apa maksudnya? Rasanya seperti apa dulu? Karena sudah di situ kita itu bila ini asyik, kedudukan kita tuh tawakalah di waktu kita berwiritan atau dalam musyahadah, kita tuh asik ya, bergerak kita asik, memandang kita asik. Itu menunjukkan bahwasanya satu bisa pian di makam wasil ketika itu. Bisa juga masih di makam musyahadah. Karena di makam musyahadah itu kita asik juga. Asik dulu. Nah asik itulah nanti timbul warid di dalam diri kita. Turuti yang ada di dalam diri kita. Turuti. Apanya yang dituruti? Yaitu pian yang merasa kita. Yang merasanya turuti yang di dalam. Itulah namanya laulal warid makana wirid. Misalnya pian berwiritan. Bertapakur. Asik dengan bertapakur ini asik. Nanti diberikan Allah Ta'ala di dalam diri kita ini ada sesuatu pokoknya. Entah kita itu disuruh berjalan atau disuruh menyebut namanya atau kita suruh berdiam. Tapi asik di dalam itu, turuti itu, ikuti itu. Itulah yang membawa kita kepada makam wasil. Itulah warid namanya. Nah warid itulah pembuka daripada wasil. Berwiritan dulu. Berwiritan itu berzikir zahir, berzikir sir. Wiritan bertapakur. Nanti baru datang warid. Nah setelah ilham namanya, ilham itu pian turuti. Ketika kita di dalam bertapakur di malam hari turuti itu
nanti dialah yang membawa kepada makam wasil. Karena yang warid ini kita asik kalau dia datang itu asik. Ujarnya sebut terus, sebut aja terus berarti suruhnya menyebut. Tapi menyebutnya bukan zikir saya yang pertama guru, enggak apa-apa. Karena itulah yang tinggalkan zikir yang pertama. Karena itulah yang hak, itulah yang sebenarnya nanti yang membawa kita kepada makam wasil. Kalau misalnya rasa khauf diberikannya, ya takut aja pian. Takut, ikuti aja takutnya itu seperti apa takutnya, seperti hilang diri kita di dalam ketakutan. Ikuti itu, maka itu akan membawa kepada makam wasil kita. Atau kita ingat dosa, disuruhnya beristighfar aja sampean. Akui aja seluruh dosa pian di ketika itu. Nah, itu warid namanya. Nah, warid itu turuti, itu lejat kita, menangis kita. Jadi orang mencapai makam wasil itu setelah dia berwiritan bisa diberikan makam takut dulu. Makam senang bisa. Nah, itu yang membawa dia akan ke wirid. Itulah hasil daripada warid tadi. Wirid tadi jadi warid namanya. Bahasa kita tuh ilham laduni daripada Allah Ta'ala. Yang itu yang membuka tabir, menghilangkan diri kita. Karena warid itu kita bila datang kita merasa takut. Takutnya itu tidak seperti takut biasa. Tapi takutnya tuh memberikan muka kita ini pun kayak orang pucat, kayak seperti orang mati. Takutnya itu kalau bergerak kita ini takut karena melihat nampak kebesarannya di waktu takut kita itu. Kita bergerak sedikit rasa diketahuinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu khauf tuh berarti timbul karena ilmunya Allah Taala meliputi kita. Disitulah kita bergeritik sedikit, berpandir sedikit, ketahuan oleh Allah Taala, rasa diketahui. Sebelum kita berbicara rasa diketahui, sesudah berbicara rasa diketahui. Terus seperti itu. Itulah namanya kita tuh mesra berarti dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Itulah terbuka futuhatnya namanya. Nah, kayak apa merasakannya tuh? Sampian yang merasakannya, bukan saya yang merasakannya. Kita menceritakan pengalaman saja. Wallahualam. Nur Hayati, Masya Allah. Ingin Nur Hayati. Bermimpi dalam satu majelis ilmu bersama guru sekumpul, apa maksudnya? Bagus, enggak bagus. Jabarkan kenapa huruf ba itu ada titiknya? Ya dititiki. Makanya maknanya tuh bikana makana wa biyakun mayakun. Amun kada dikehendaki Allah Taala kada terjadi titiknya tuh. Titik ba-nya itu. Panjang kalau menjelaskannya itu. Guru kada baca Al-Quran kah? Ulunnya habis membaca Quran kalau laptop berarti sudah tinggal sedikit lagi gawian. Oh. Semakin kita ini kuat tafakur, semakin zikir, semakin malas menunaikan ibadah. Berarti pian itu dipengaruhi berarti. Nah, itu ujiannya istiqamah itu. Makanya ulun jelaskan, makanya di dalam kitab bukan secara kitab seperti itulah, di dalam kitab hikam. Cuma pian rasakan aja bila orang tuh hendak makam ke istiqamah namanya. Pian kalau makam istiqamah itu berarti pian 2 langkah lagi makamnya tuh wasil tuh. Yang habis istiqamah itu pian masuk ke makam tajrid. Bila makam tajrid berarti pian makamnya wasil tuh kena. Makam syahadah itu makam tajrid. Nah, orang hendak mencapai makam istiqamah ini kalau berwiritan tafakur, timbul kulir beribadah, itu bisikan berarti. Karena kita di makam tafakur tadi, di makam syahadah ini masih bisa disusupi oleh iblis. Ujar iblis kada usah gini sembahyang, nyaman ikan bertafakur aja sudah. Kada usah gini kan sembahyang puasa. Kada usah sembahyang puasa aja ikan. Nah, itu ujian bagi orang di makam salikin. Di antaranya adalah ketika kita itu dibisikkan di dalam hati kita kada usah beribadah. Apa ikam beribadah? Sudah tuhuk ikam beribadah. Ikam ini sudah bagus sudah beribadah. Sekarang jangan lagi pian beribadah. Nah, itu pian harus bisa membedakan antara warid dengan bisikan daripada iblis tadi itu, daripada nafsu tadi itu. Karena kita itu nanti diberikan karena banyaknya ibadah kita, banyaknya wiritan kita itu diberikanlah kita ini kesal dengan ibadah. Malas kita beribadahnya akhirnya. Jadi tidak istiqamah jadinya. Jadi walaupun kita itu misalnya ada bisikan karasi aja dulu. Paksakan, namanya mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam riyadhah yaitu wiritan tadi itu untuk mendapat warid. Jadi paksakan dulu.
Kita ini kada bisa, kada dipaksakan dulu. Kalau bisikannya itu tidak lejat dan tidak datang daripada berwiritan, berarti bukan minallah, berarti bukan warid itu. Bukan warid bisikannya itu. Itu pian harus mengerti, makanya kita ini perlu berguru lah. Guru. Makanya guru itu menakoni kayak apa Amalia Hikam. Sudah ke Amalia Hikam Jasidin. Itu berarti beliau sudah tahu bahwasanya di dalam kita berwiritan itu didatangi oleh sesuatu geritik hati kita yang malas kita itu beribadah. Berarti kita tidak akan sampai kepada makam istiqamah namanya. Nah itu guru kita biasanya menjaga. Menjaga muntung supaya kada terkisahkan. Jangan berkisah. Itu musahadah tadi. Pian dengan musahadah itu pian sudah menutup semuanya. Bila orang tuh bisa musahadah, aku mengisahkan dengan orangnya apa manfaatnya lah. Mengisahkan keistimewaanku ini apa manfaatnya. Aku menampakkan amaliaku dengan orangnya apa manfaatnya. Aku membuka rahasia yang dibukakan Allah Ta'ala itu apa manfaatnya dengan aku. Sedangkan inya tuh aja kada bisa memberi manfaat dengan aku. Nah itu berarti sampean itu ada termasuk orang yang mampu menyimpan rahasia daripada rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pian itu akan diberi itu nanti rahasia lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan rahasia kita tuh. Jadi setiap seseorang itu bilanya mampu menyimpan rahasia yang diberikan Allah Ta'ala, dia akan diberikan kebahagiaan, yaitu nampaknya sifat Allah Ta'ala nanti dengan dia. Itulah makam syahadah nanti. Jadi misalnya ulun ini diberikan keistimewaan misalnya melihat sesuatu yang gaib. Lalu ulun ini kada peduli dengan itu, merahasiakan aja, melihat muka orang berubah, ulun simpan aja. Yang itu terserah pian ya. Itulah namanya wahdatus suhud namanya. Pian sudah sempurna di makam wahdatus suhud, di makam musyahadah. Nah, bila sudah pian seperti itu mampu merahasiakannya, itu berarti pian akan diberikan lagi oleh Allah Ta'ala keistimewaan batiniah, yaitu tajalli sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang kita dilihatkan yang gaib itu adalah bahagian daripada terbukanya sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat basarnya Allah Ta'ala. Nah, kita mampu merahasiakannya. Makanya di makam salik itu kita harus bisa menyembunyikan. Bahkan diri kita pun kita sembunyikan, malu kita menemui orang, kita itu menyembunyikan amalia kita dengan diri kita. Kecuali keistimewaan itu kita senantiasa terbuka terus. Keistimewaan kita tuh terbuka terus melihat itu. Nah, pian harus datangi guru pian. Guru itulah nanti yang menutup akan itu. Berarti pian sudah terganggu dengan yang dibukakan itu. Nah, itu guru kita tuh bisa menutupkannya dia nanti, ditutupkannya supaya jangan seperti itu. Nah, berarti kita tuh sudah naik nanti makamnya nanti. Naik makamnya. Kalau lu menceritakan itu, itulah keistimewaan di mana seseorang itu ketika mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala di perjalanan salik itu bisa mendengar, melihat sesuatu yang gaib-gaib dia sembunyikan. Menceritakannya bolehlah, boleh. Dengan siapa? Dengan guru kita. Jangan hanya diberikan keistimewaan, wah aku kalau berdoa ini pasti kabul buatnya. Nah itulah yang menutup kita untuk makam wasil. Kenapa? Karena kita merasa takabur. Karena terbukanya sesuatu yang tidak nampak di alam zahir, itu adalah bahagian ujian yang diberikan Allah Ta'ala berupa nikmat dengan kita, tetapi itu ujian bagi musahadah kita, makam salik kita. Seperti itulah, berhati-hati di makam salik itu. Makanya ulun tuh hendak benar menceritakan itu dalam perjalanan salik itu. Karena orang banyak tertahan, banyak tertinggal, tidak sampai wasil. Dikiranya kalau dia melihat yang gaib dia sudah wasil. Padahal kada. Belum. Melihat yang gaib itu orang melihat ini batu berbicara, rumput diinjak menangis. Dikiranya sudah wasil dia. Padahal kada. Belum wasil, masih dalam perjalanan. Orang wasil itu nanti yang timbul adalah Rahman Rahimnya nanti. Karena nampak tuh dia kada melihat. Lagi yang berpandir itu kada nampak lagi dengan dia. Tetapi nampaklah yang meliputi akan itu. Nanti itu. Kalau kita sudah meninggal bagaimana guru? Nah kada tahu kita meninggal itu. Meninggalnya kayak apa dulu? Kita sudah meninggal itu kada mengurus kita. Ini kada tahu kita sayangnya. Meninggal itu urusannya nanti Allah Ta'ala. Jangan memikirkan meninggal. Besangu aja dulu.
Sampai sini gini lah kalawasannya ulun lepnya. Masih banyak gawian ulun lagi. Nggih, masyaallah. Masih hauran. Minta maaf, minta rida dulu. Sampai sini dulu. Kina di-upload di YouTube aja lah ini. Di-upload di YouTube ya kira. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini ada terus?